seorang wanita pejuang kemerdekaan yang hampir mengusir Romawi keluar dari negaranya. Boudica adalah salah satu ratu paling ikonik di Celtic. Anda mungkin pernah mendengar tentang Boudica sebelumnya, atau setidaknya melihat namanya di suatu tempat. Mungkin Anda pernah melihat karya seni yang menggambarkan ratu prajurit yang wajahnya dicat dan rambut merahnya terbang tertiup angin ilusi. Namun jika belum pernah mendengar tentang Boudica, ceritanya seperti ini. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Boudica, karena satu-satunya informasi tentang dirinya berasal dari sumber Romawi, khususnya dari Tacitus, seorang senator dan sejarawan kekaisaran Romawi, dan Cassius Dio, seorang konsul Romawi dan sejarawan terkenal. Boudica diyakini lahir dalam keluarga elit di kota kuno Camulodunum, yang sekarang dikenal sebagai Colchester, sekitar tahun 30 Masehi. Saat remaja, Boudica akan dikirim ke keluarga bangsawan lain untuk dilatih tentang sejarah dan adat istiadat suku tersebut, serta belajar cara bertarung dalam pertempuran. Wanita Celtic kuno berperan sebagai pejuang sekaligus penguasa, dan anak perempuan dapat dilatih bertarung dengan pedang dan senjata lainnya, sama seperti anak laki-laki. Wanita Celtic berbeda di dunia kuno, karena kebebasan dan hak yang mereka nikmati serta posisi yang mereka pegang dalam masyarakat. Dibandingkan dengan masyarakat Yunani, Romawi, dan masyarakat kuno lainnya, mereka diberi lebih banyak kebebasan beraktivitas dan pelindungan hukum. Pada tahun 43 Masehi, sebelum Boudica mencapai usia dewasa, bangsa Romawi menginvasi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Britania Raya, dan sebagian besar suku di Celtic terpaksa menyerah. Namun bangsa Romawi mengizinkan dua kepala suku di Celtic untuk mempertahankan sebagian kekuasaan tradisional mereka, karena merupakan praktik normal Romawi yang mengizinkan suku mereka merdeka selama kepala suku atau raja mereka masih hidup. Salah satu suku, Iceni, dengan enggan setuju untuk menjadi warga Roma dengan imbalan sejumlah kemerdekaan. Kepala suku mereka, Prasutagus, membayar pajak kepada Kekaisaran Roma dan menjaga perdamaian selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, bangsawan Romawi memaksa rakyat suku Iceni untuk mengambil pinjaman dan berhutang kepada kaisar. Prasutagus menikahi Boudica ketika usianya 18 tahun. Pernikahan mereka dirayakan selama sehari semalam, dan selama itu mereka juga memberikan persembahan kepada Dewi Celtic. Bersama-sama, mereka memiliki dua anak perempuan bernama Isolda dan Siora. Namun saat itu bukanlah masa yang harmonis bagi mereka. Pendudukan Romawi meningkatkan pemukiman, kehadiran militer, dan upaya untuk menekan budaya Celtic. Ada perubahan ekonomi besar, termasuk pajak yang besar dan pinjaman uang. Pada tahun 60 Masehi, setelah kematian suaminya, kehidupan Boudica berubah secara dramatis. Karena Prasutagus memerintah sebagai sekutu Roma yang secara nominal independen, namun terpaksa, ia meninggalkan warisannya bersama-sama kepada istri dan kedua putrinya, serta kepada Kaisar Romawi. Ini adalah cara masyarakatnya. Perempuan dianggap mampu memimpin dan memerintah sebagai pemimpin, bangsawan, dan anggota masyarakat yang setara secara umum. Bangsa Romawi tidak setuju dengan pembagian ini. Mereka menginginkan seluruh harta benda Prasutagus, termasuk hak miliknya. Seperti yang diharapkan dari orang-orang Romawi, mereka mengabaikan wasiat kepala suku yang mengikat secara hukum dan menyita seluruh tanah, properti, serta hak milik Prasutagus. Boudica menentang keputusan ini dan secara terbuka berbicara menentang korupsi yang dilakukan Romawi, serta pelanggaran total terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Prasutagus kepada mereka. Dia mempertanyakan kehormatan orang Romawi dan menunjukkan bahwa sesuai perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Roma dengan mendiang suaminya, sukunya dianggap sebagai sekutu independen kaisar. Jika mereka tidak mau menepati kontrak ini, mengapa Iceni harus bersusah payah bernegosiasi dengan mereka? Tanggapan Romawi adalah memenjarakan, menyiksa, dan melakukan pelecehan terhadap Boudica serta kedua putrinya yang masih remaja. Para wanita tersebut dicambuk di depan umum, rambut mereka dipotong, dan martabat mereka dihina di hadapan seluruh suku Iceni. Seluruh keluarga mereka dirantai dan diperbudak. Bangsa Romawi berasumsi bahwa ini adalah kali terakhir mereka mendengar tentang Boudica, tapi sepenuhnya mereka sangat salah. Setelah pulih dari pengalaman traumatisnya di tangan Romawi, Boudica dan putrinya tidak menghilang ke dalam kabut sejarah. Mereka melakukan hal yang sebaliknya. Bertentangan dengan kepercayaan Romawi,
suku Iceni dan tetangganya bukan sekelompok petani barbar yang tidak terorganisir. Boudica juga bukan seorang istri yang histeris dan tidak tahu tempatnya. Dia di mata bangsa Celtic adalah seorang ratu. Dia akan menunjukkan fakta itu dengan cara yang paling eksplisit. Setelah serangan brutal terhadap putrinya, Boudica segera mulai memanggil rakyatnya untuk memberontak. Saat bangsa Romawi sibuk melawan kaum Druid yang telah membesarkan penduduk asli dan para pemimpin, mereka melawan Romawi di barat Inggris dan Wales Utara. Boudica melihat peluangnya untuk membalas dendam. Boudica bertemu dengan para pemimpin suku Iceni, Trinovanti, Cornovi, Duratiges dan lainnya yang juga memiliki keluhan terhadap Romawi, termasuk pengenaan pajak yang besar, hibah yang telah didefinisikan ulang sebagai pinjaman, pengambil alihan tanah dan upaya untuk menekan praktik keagamaan Celtic. Mereka berencana memberontak dan mengusir Romawi dengan Boudica sebagai pemimpin mereka. Senator dan sejarawan Romawi Tacitus menggambarkan Boudica yang memerintahkan pasukan turun dari keretanya dengan putri-putrinya berada di sampingnya. Ia menampilkan dirinya bukan sebagai seorang ratu dan bangsawan yang sedang membalas kekayaannya yang hilang, namun sebagai seorang manusia biasa dan seorang ibu yang ingin membalas dendam atas kebebasannya yang hilang, jiwa dan raganya yang babak belur, dan kehormatan putri-putrinya. Dia memberitahu rakyatnya dan mereka yang berasal dari suku-suku yang bersekutu bahwa tujuan mereka adil dan para dewa ada di pihak mereka. Sejarawan Romawi Cassius Dio menulis bahwa Boudica menggunakan suatu bentuk ramalan, melepaskan seekor kelinci untuk menafsirkan arah larinya, dan memanggil Andraste, Dewi Kemenangan Inggris. Dia juga menggambarkan penampilannya saat berdiri di depan kerumunan pengikutnya. Perawakannya sangat tinggi, penampilannya sangat menakutkan. Tatapan matanya paling tajam dan suaranya parau. Sebagian besar rambut paling merah kecoklatan jatuh di pinggulnya. Di lehernya ada kalung emas besar, dan dia mengenakan tunik dengan beragam warna yang di atasnya diikatkan mantel tebal dengan bros. Saat dia berbicara, suku-suku mendengarkan. Pada saat dia mengambil tombaknya dan melemparkannya ke tanah yang membeku, semua pria di kerumunan itu sudah bersamanya. Mereka bersiap untuk perang habis-habisan. Catatan sejarah menyebutkan Boudica berhasil mengumpulkan hingga 120.000 prajurit. Target pertamanya adalah Camulodunum, sekarang Colchester, sebuah kota untuk tentara Romawi yang sudah diberhentikan, dan situs kuil mantan Kaisar Romawi Claudius. Iceni dan sekutunya turun ke kota dan meratakannya dengan tanah. Mereka menghancurkan rumah, memecahkan patung dan batu nisan Romawi, serta membakar seluruh pemukiman. Mereka tidak memenjarakan, tetapi setiap warga negara Romawi di kota itu dibinasakan. Ketika mendengar pemberontakan tersebut, Gubernur Romawi Gaius Suetonius Paulinus bergegas ke Londonium atau London Modern, pemukiman komersial berusia 20 tahun yang menjadi target Boudica berikutnya. Namun pasukan Romawi setelah menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki jumlah pasukan yang cukup untuk mempertahankan pemukiman tersebut, lalu mengungsi dan meninggalkan kota. Prajurit Boudica membakar dan menghancurkan seluruh pemukiman, membunuh siapa saja yang tidak cukup tanggap untuk melarikan diri. Tidak ada yang selamat. Pemusnahan Boudica yang ketiga dan terakhir terjadi di Verulamium, sekarang dikenal sebagai St. Albans, yang kembali diratakan dan dihancurkan sepenuhnya. Pada akhir serangan tersebut, diperkirakan 70 hingga 80.000 orang terbunuh. Krisis tersebut menyebabkan Kaisar Nero mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan Romawi dari Inggris. Boudica percaya penghancuran 3 kota utama akan membebaskan negaranya dari kekuasaan Romawi, tapi sayangnya kali ini dia salah. Setelah serangan Boudica di Verulamium, Suetonius dengan cepat mengumpulkan kembali pasukannya di West Midland. Tentara Boudica berharap untuk merebut gudang makanan Romawi ketika suku-suku tersebut meninggalkan ladang mereka sendirian untuk melakukan pemberontakan. Tetapi Suetonius secara strategis telah mengatur pembakaran gudang makanan Romawi, dan kurangnya pasokan melemahkan pasukan Boudica. Boudica dan prajuritnya bertempur sekali lagi, tapi itu bukanlah kemenangan. Lokasi tepatnya tidak diketahui, tetapi diyakini terjadi di suatu tempat di sepanjang jalan di Romawi. Pasukan Boudica berhadapan langsung dengan pasukan Romawi. Jumlah mereka jauh melebihi jumlah lawan. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan besar, ternyata menjadi bencana. Pasukan Boudica harus menyerang dari atas bukit,
dan karena kelelahan dan kelaparan, pasukan Romawi dengan cepat meraih kemenangan. Kurangnya kemampuan manuver pasukan Boudica yang disebabkan oleh sempitnya medan pertempuran menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan pasukan Romawi yang terampil dalam pertempuran terbuka karena pelalatan dan disiplin mereka yang unggul. Pasukan Boudica tidak punya pilihan selain mundur, namun mereka begitu yakin akan kemenangan sehingga meminta keluarga mereka untuk datang dan menonton dari kereta yang mengelilingi lapangan. Ini merupakan kesalahan besar karena gerbong-gerbong tersebut kini menghalangi jalan keluar mereka dan sekitar 80.000 prajurit serta penontonnya terbunuh. Menurut Tacitus, hanya 400 orang Romawi yang tewas dalam pertempuran hari itu, meskipun keakuratan angka-angka ini masih dipertanyakan. Sebagai balas dendam, Romawi mengeksekusi Iceni dan sekutunya atau menjadikan mereka budak. Tanah mereka diambil oleh ahli militer. Keluarga-keluarga kehilangan tanah air turun-temurun, dan pemberontakan besar pun usai. Hasil akhirnya adalah Romawi memperkuat kehadiran militer mereka di Inggris, dan mereka tetap berada di sana. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada Boudica setelah perang. Beberapa orang berpendapat bahwa dia melarikan diri bersama putrinya ke bagian lain Inggris, di mana mereka minum dari cawan beracun dan meninggal. Cassius Dio menulis bahwa dia jatuh sakit dan meninggal serta dikuburkan secara mewah, meskipun ini mungkin cara mudah untuk menghapusnya dari cerita. Secara umum disepakati bahwa dia tewas dalam pertempuran terakhir dengan Suetonius. Terlepas dari bagaimana dia meninggal, Boudica telah diabadikan dalam seni, puisi, dan catatan sejarah Romawi serta Inggris. Warisannya sangat berharga, terutama bagi para wanita pemberani yang telah membela hak dan martabat mereka. Namun alih-alih kehilangan kekuatannya sendiri, Boudica tetap hidup di seluruh kekaisaran sebagai kisah peringatan tentang apa yang terjadi jika Anda membiarkan seorang wanita memerintah. Inilah paradoks ratu pejuang yang bertahan lama. Seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk melahirkan kehidupan, tetapi juga bisa membawa kematian. Suetonius dan Romawi mungkin telah merampas harta bendanya dan akhirnya nyawanya, namun kisah Boudica tetap hidup. Mengutip salah satu dari banyak pepatah orang-orang yang pernah menduduki pulau itu, pahlawan besar mungkin jatuh, tapi mereka tidak mati sampai namanya disebutkan untuk terakhir kalinya. Dan dalam banyak hal, Boudica yang penuh teka-teki masih hidup.